Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Aulia dengan nomor induk mahasiswa 191210186 dari kelas PAI 6E. Mata kuliah telaah kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang memperindah bacaan Al-Qur'an dengan tajwid dengan tema hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil. Mata pelajaran Al-Qur'an hadis. Baik, sebelum lanjut ke materi, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam menjangkau pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual maupun konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yang kompetensi dasarnya itu menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas, memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, mempraktikkan bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jaid munfasil dalam surat pendek pilihan. Menghayati keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, meyakini keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, menerapkan sikap teliti dalam melaksanakan tugas, terbiasa bersikap teliti dalam melaksanakan tugas, menyebutkan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, menemukan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, membandingkan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, menilai cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, mengoreksi hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil, dan yang terakhir mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaid munfasil. Selanjutnya yaitu lanjut kepada materinya. Pengertian mad tabi'i. Definisi mad secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Sedangkan secara istilah adalah memanjangkan suara bacaan pada kalimat tertentu dalam ayat Al-Quran karena adanya huruf mad dalam kalimat tersebut. Jadi definisi mad tabi'i adalah hukum bacaan Al-Quran di mana memanjangkan suatu bacaan yang terdapat huruf mad dalam kalimat tersebut. Huruf mad itu ada 3, yaitu ya, wawu, dan alif. Selanjutnya, adapun suatu bacaan bisa disebut sebagai mad tabi'i adalah jika salah satu huruf mad di atas bertemu dengan wawu jatuh setelah domah, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Contohnya berkumpul dari lafaz nuhiha, panjangnya kira-kira 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya yaitu contoh hukum bacaan mad tabi'i dalam ayat Al-Quran. Di sini ada 3 lafaz ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu la yusminu. Nah, dalam lafaz ini terdapat alif jatuh setelah fathah. Yang kedua yaitu wujuhu yauma idzin. Nah, dalam lafaz ini terdapat wawu jatuh setelah domah. Selanjutnya fiha ainun jariyah. Dalam lafaz ini terdapat ya jatuh setelah kasroh. Selanjutnya yaitu pengertian mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan mutasil yaitu bersambung. Secara istilah, mad wajib mutasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i, disebut juga mad asli, bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, domah ataupun kasroh dalam satu kata bersambung. Adapun cara membaca mad wajib mutasil ini ialah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat ketukan. Selanjutnya contoh hukum bacaan mad wajib mutasil. Di sini terdapat 3 ayat Al-Quran, 3 lafaz ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu
wa wajadaka ailan fa'aghna, yaitu dalam lafadz ini terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata. Selanjutnya lafadz idas sama'u syaqqat. Pada lafadz ini terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat domah dalam satu kata. Selanjutnya kata faja'alahu gusa'an ahwa. Pada lafadz ini terdapat mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata. Selanjutnya yaitu pengertian mad zaid munfasil. Mad zaid secara etimologi, mad berarti panjang, zaid artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mad tabi'i yang bertemu di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertemu di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad zaid munfasil, seperti lafadz wabtaghu ilaih. Adapun kadar panjang bacaan mad zaid munfasil ini sama dengan mad wajib muttasil, dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4-5 harokat ketukan. Selanjutnya contoh hukum bacaan mad zaid munfasil ini di sini terdapat dua lafadz Al-Qur'an. Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Pada lafadz tersebut terdapat mat tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Selanjutnya kata yang kedua yaitu berbunyi fala uqsimu bisyafaq. Pada lafadz ini terdapat mat tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan atau jelaskan mengenai mad tabi'i, mad zaid munfasil, dan mad wajib muttasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.